kalian tips untuk bikin plot twist yang menarik dan anti gagal. Nggak peduli mau kalian penulis pemula I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like. Wait, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngasih sedikit informasi buat kalian. Jadi kemarin itu aku habis bikin akun Instagram, kalian bisa lihat di sebelah aku ini. Nah, terutama buat kalian para penulis pemula yang lagi butuh tips kepenulisan, kalian bisa banget buat follow akun ini karena di sini aku bakalan upload tentang tips-tips kepenulisan, terutama yang udah pernah aku bahas di video YouTube. Pokoknya jangan lupa mampir karena akan banyak informasi yang bisa kalian dapetin, oke? Nah, di video kali ini teman-teman, aku akan membahas mengenai plot twist. Mulai dari apa itu plot twist, kenapa plot twist itu penting, sampai gimana caranya buat bikin plot twist yang seru dan menarik dan anti gagal. Tapi aku nggak mau lanjut dulu sebelum kalian subscribe channel aku. Buat yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu channel aku kasih waktu buat kalian klik tombol subscribe-nya. Udah? Oke, makasih. Kalian udah tahu belum sih apa itu plot twist? Plot twist itu adalah perubahan alur yang tak terduga dalam sebuah cerita. Tujuannya adalah untuk memanipulasi ekspektasi pembaca supaya jalan cerita atau ending dari cerita kita itu nggak bisa dengan mudah ditebak sama pembaca. Banyak banget yang pada nanya nih, Kak, plot twist itu penting nggak sih? Jawaban dari aku, plot twist itu penting banget karena peran dari plot twist itu banyak banget. Mulai dari untuk mengalihkan kecurigaan pembaca, mengubah nasib sebuah tokoh, terus kita juga bisa gunain plot twist untuk mengungkap sisi lain dari sebuah karakter. Pokoknya masih banyak lagi. Dan kenapa aku bilang plot twist ini penting banget? Karena secara nggak langsung plot twist ini bisa membantu kita untuk mempertahankan pembaca kita. Karena ketika si pembaca itu mulai bosen di tengah cerita karena jalan ceritanya itu berjalan cenderung datar dan gitu-gitu aja, nah plot twist ini akan membantu untuk mengembalikan perhatian pembaca terhadap cerita kita. Karena jelas dengan adanya plot twist, cerita kita akan semakin seru dan menegangkan. Tapi kalian harus tahu nih, bikin plot twist itu nggak semudah merobek kertas ya teman-teman. Banyak banget yang pada berusaha bikin plot twist tapi justru malah gagal, baik penulis yang udah kelas atas sekalipun. Entah karena terkesan terlalu dipaksakan atau mungkin udah ketebak duluan sama pembaca. Nah, makanya sebelum kalian bikin plot twist, kalian harus tahu dulu aturan-aturan dasar supaya plot twist kalian itu nggak gagal. Aturan yang pertama adalah jangan bikin plot twist yang terlalu kentara. Plot twist itu harus bener-bener nggak terduga datangnya. Terus yang kedua adalah jangan kasih clue terlalu banyak, apalagi yang mudah ditebak sama pembaca, karena nanti pasti pembaca jadi ngerasa nggak seru lagi dan nggak kaget lagi gitu kan. Terus aturan yang ketiga adalah jangan terlalu boros menggunakan plot twist, karena kalau cerita kalian itu udah kebanyakan plot twist, nanti pembaca nggak akan percaya lagi sama kalian. Terus nanti mereka juga ngerasanya kayak biasa-biasa aja, nggak menantang kayak gitu. So, jangan di skip dulu videonya karena di sini aku juga akan kasih kalian tips untuk bikin plot twist yang menarik dan anti gagal. Nggak peduli mau kalian penulis pemula atau ini pertama kalinya kalian mau bikin plot twist, yang pasti tips-tips ini akan membantu kalian untuk mempermudah gimana caranya bikin plot twist. Tips yang pertama adalah membunuh tokoh. Sebenarnya ini adalah cara klasik yang udah banyak digunain sama penulis besar ya teman-teman. Tapi meskipun klasik dan udah banyak digunain, efek dari plot twist ini nggak pernah gagal kalau dilakuin dengan baik. Selain untuk bikin pembaca kalian itu kaget, alasan kenapa kalian ngebunuh tokoh di cerita kalian juga harus bisa menopang jalannya cerita ya teman-teman. Jadi kalian nggak boleh asal sembarangan ngebunuh gitu aja.
Kalau emang dari awal kalian udah berniat buat bikin plot twist dengan membunuh salah satu tokoh yang kira-kira penting di cerita kalian, ya dari awal kalian harus bisa bikin perhatian pembaca tertuju sama si tokoh tersebut. Nanti kalau timingnya udah tepat, kalian baru bisa bunuh tokoh itu dan gantiin dengan tokoh baru, yang mana tokoh baru tersebut ternyata adalah tokoh utama yang sesungguhnya. Next, tips yang kedua adalah tokoh sepele. Maksudnya adalah kalian bisa memberikan peran kunci dari salah satu tokoh di cerita kalian yang kira-kira terlihat sepele. Tokoh yang terlihat sepele, yang dianggap sepele sama pembaca, ternyata tokoh itulah yang menjadi kunci utama selama proses jalannya cerita. Misalnya nih, di sebuah rumah ada kasus pembunuhan, dan di rumah itu ada seorang pembantu rumah tangga. Meskipun pembantu rumah tangga itu tokohnya figuran dan sepele, tapi ternyata pembantu rumah tangga itulah yang menjadi kunci utama di balik serangkaian kejadian mengerikan yang terjadi di rumah tersebut. Intinya teman-teman, kalian bisa bikin tokoh yang dianggap remeh dan gak dipeduliin sama pembaca, tapi sesungguhnya merekalah yang punya rahasia cerita yang sesungguhnya. Tips yang ketiga adalah memanfaatkan karakter. Kebanyakan kita mengungkapkan plot twist melalui narasi yang kita tuliskan, tapi ada cara lain supaya plot twist kita itu nggak mudah ditebak. Caranya adalah dengan memanfaatkan karakter yang ada di cerita kita. Kita bisa menyampaikan clue-clue dari plot twist kita melalui dialog yang diucapkan si karakter tersebut, yang mana si karakter itu emang udah jadi pemegang kunci plot twist dari awal cerita berjalan. Gak masalah mau itu karakter antagonis atau protagonis, yang penting kalian harus pastiin untuk penyampaiannya senatural mungkin dan jangan terlalu kentara. Lanjut, tips yang keempat adalah pengembangan konflik. Nah, di sini aku saranin ke kalian, please buat jangan buru-buru mengakhiri cerita kalian kalau konflik utama di cerita kalian itu udah selesai. Justru kalian bisa gunain penyelesaian itu untuk menjadi sebuah awal dari konflik selanjutnya yang lebih seru dan menarik. Untuk bikin konflik yang seru dan menarik, aku udah pernah bahas di video aku yang sebelumnya, jadi kalian bisa tonton di sana, oke? Tips yang kelima adalah plot twist harus masuk akal. Nah, di tips yang terakhir ini kalian harus pastiin plot twist atau alur yang udah kalian pelintir itu tetap masuk akal dan bisa diterima. Misalnya nih, kalian membunuh salah satu tokoh di cerita kalian, tapi di akhir tokoh itu bisa hidup lagi. Nah, pembaca pasti bertanya-tanya kan? Karena itu kalian harus punya penjelasan kuat bagaimana tokoh itu bisa hidup lagi. Kayak, loh, tokoh ini kan udah mati, kenapa bisa hidup lagi? Gimana caranya? Kurang lebih kayak gitu. Karena percuma kan kalau kita udah bikin plot twist yang bagus dan penyampaiannya juga udah rapi, tapi plot twist itu jatuhnya malah nggak masuk akal. Itu sama aja kayak gagal nggak sih? Karena pembaca pasti akan bingung kan? Jadi, yap, itu dia pembahasan aku soal plot twist. Kalau kalian masih ada kurang paham atau penjelasan aku masih ada yang kurang, kalian mungkin bisa cari sendiri di internet soal plot twist. Nah, saran aku, kalau kalian mau bikin plot twist yang seru dan menarik, yang bagus, kalian harus cari banyak-banyak referensi supaya kalian itu bisa tahu gimana caranya bikin plot twist yang bagus, dan harus banyak berlatih juga. Cara yang paling mudah sih kalian bisa banyak-banyakin baca novel, atau enggak kalian bisa nonton film atau drakor juga bisa. Nah, kalau di sini ada anak drakor, aku mau rekomendasi drakor yang plot twistnya itu banyak tapi juga menarik, yaitu judulnya The Penthouse. Ini udah sampai season 3 dan plot twistnya mungkin bisa kalian jadiin referensi juga. Referensi ya teman-teman, bukan plagiat. So, segitu aja video aku. Kalau kalian belum subscribe channel aku, kalian harus subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!